Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Diana Tuswada dari Prodi PAI semester 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang organisasi. Dikutip dari buku dasar manajemen dan kewirausahaan karangan Kurniawan Prambudianto Utomo, organisasi adalah tempat bagian sekumpulan orang untuk saling berinteraksi dan bekerja sama dalam meraih tujuan atau sasaran organisasi. Kemudian kegiatan organisasi meliputi yaitu proses penetapan dan pembagian kerja, pembatasan tugas, kewajiban, otoritas, tanggung jawab, serta hubungan di antara elemen yang ada. Pengertian organisasi adalah kumpulan orang yang saling bekerja sama dalam melakukan suatu kegiatan guna untuk meraih tujuan yang sama. Menurut Yuwan Badrianto, dalam buku Perilaku Organisasi, biasanya di dalam organisasi ada banyak kepentingan, karena itulah dibutuhkan sejumlah komponen, tujuan, serta sasaran organisasi yang tepat. Kemudian tujuan, pada dasarnya tiap individu dalam organisasi memiliki tujuan pribadi yang bisa jadi agak sedikit berbeda atau berlawanan dengan individu lainnya. Meski begitu, kumpulan individu tersebut tetap memiliki tujuan yang akhir dan kurang lebih hampir sama, yakni memperoleh penghasilan dan mendapat kesuksesan. Dilandasi dari buku Teori Pengantar Bisnis oleh Mabruroh Halida, secara garis besar tujuan organisasi adalah mendapat keuntungan atau profit. Contohnya, organisasi perusahaan manufaktur yang berkeinginan mendapat keuntungan. Walau begitu, tujuan ini tidak dapat disamaratakan sebab ada pula organisasi yang memiliki tujuan sosial. Misalnya organisasi penggalang dana dan organisasi relawan pendidikan. Secara umum, tujuan organisasi adalah meraih keinginan atau cita-cita bersama, yaitu mendapat keuntungan, mencapai kepentingan bersama, mendapat pengalaman melalui interaksi dengan orang lain. Poin selanjutnya yaitu lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu lingkungan luar yang pada umumnya menggambarkan kekuatan yang berada di luar organisasi. Misalnya kondisi pasar, kondisi ekonomi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, lingkungan dalam, yaitu faktor-faktor di dalam organisasi yang menciptakan kultural dan sosial tempat berlangsungnya kegiatan di arah tujuan organisasi. Sejak suatu organisasi dibentuk dalam suatu lingkungan eksternal, penyesuaian organisasi melalui penerusan interaksi pada lingkungan adalah sangat dibutuhkan. Beberapa tantangan organisasi yang harus diperhatikan guna kelangsungan hidup organisasi, yaitu yang pertama, ekologi, yang kedua, sistem upah dan kebijaksanaan personalia, kemudian yang ketiga, golongan konsumen, yang keempat, riset dan pengembangan keefektifan produk, yang kelima, kebijakan internasional, yang terakhir, keseimbangan perekonomian nasional. Kemudian poin selanjutnya yaitu ciri-ciri lingkungan umum untuk organisasi. Yang pertama ada kebudayaan, termasuk latar belakang sejarah, ideologi, nilai-nilai, dan norma-norma masyarakat. Pandangan mengenai hubungan wewenang, pola kepemimpinan, hubungan antar pribadi, rasionalisme, ilmu, teknologi, menentukan sifat lembaga-lembaga sosial. Yang kedua, teknologi. Tingkat kemajuan ilmu dan teknologi dalam masyarakat, termasuk basic fisik, pabrik, peralatan, fasilitas, dan dasar pengetahuan teknologi. Kemudian yang ketiga, pendidikan. Tingkat umum dari penduduk, tingkat kecanggihan, dan spesialisis dalam sistem pendidikan. Kemudian yang keempat, politik. Iklim politik umum masyarakat, tingkat konsentrasi kekuatan politik,
sifat organisasi politik, tingkat desentralisasi. Kemudian yang kelima, hukum, faktor-faktor konstitusional, sifat sistem hukum. Yang keenam, sumber daya alam, sifat kualitas dan tersedianya sumber daya alam. Yang ketujuh, kependudukan, sifat sumber daya manusia yang tersedia dalam masyarakat, jumlah distribusi, usia, dan jenis kelamin. Kemudian yang kedelapan, sosiologi, struktur kelas dan mobilitasnya, perumusan peran-peranan sosial. Yang kesembilan, ekonomi, kerangka kerja ekonomi umum termasuk tipe organisasi ekonomi, pemilikan swasta dan negara. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.